rombongan mau pada kemana sih? Kalian pada balik lagi kan? Pastilah, kalian kan merpati bonding. Tuh lihat, satu ekor terpantau kembali. Kemanakah dia kembali? Wah, ada Om Denny Caknan nih. Asik bener main sama merpati kesayangannya. Jadi penasaran nih, pengen lihat gimana kalau Om Denny Caknan main merpati. Ayo Om Denny, terbangkan lagi merpatinya. Kita lihat apakah dia akan kembali. Wah, ternyata kembali lagi. Hebat kamu, Sob. Ya, begitulah merpati, teman. Sebagai peliharaan, mereka memang pintar dan bisa dilatih. Nah, kalau sudah bonding dengan pemiliknya, mereka bisa diterbangkan dan kembali ke tangan. Wah, Otan mau dong diajarin main merpati sama Om Denny Caknan. Selain jadi simbol kesetiaan, merpati atau burung dara juga punya banyak keunikan loh. Mereka adalah si paling kompak yang suka banget gerombolan terbang bareng begini. Udah gitu mereka suka nangkring estetik bareng-bareng. Awas sob, itu kabel listrik, kesetrum nanti. Hehehe. Yang jelas hewan yang satu ini punya banyak jenis, keunikan, dan pastinya skill tinggi. Wah, kok kamu terbangnya akrobat begitu, Sob? Bukannya terbang lurus, malah salto di udara berkali-kali begitu. Jadi teman, ada juga loh jenis-jenis merpati yang punya cara terbang unik. Salah satunya ya si merpati hias jenis parlor tumbler ini. Meski sekilas tampilannya seperti merpati lokal, dia sebenarnya berasal dari negeri Skotlandia loh. Walah, warga negara asing kamu ya sob. Oh iya, merpati parlor tumbler ini termasuk dalam kelompok merpati hias teman. Ciri khas dari merpati hias yang satu ini adalah kemampuan lompatnya ke udara dengan melakukan gerakan akrobatik atau salto ke belakang dan kedua kakinya hinggap kembali ke tempat semula. Emang unik kemampuanmu sob. Wadaw, Manuk kabur kabeh. Paman, itu burungnya kabur semua dari kandang. Pada kali lihat apa? Kok sepertinya pada kalem-kalem aja. Coba Om Editor, Otan mau lihat kejadian sebelumnya. Merpati-merpati ini bukan kabur ya teman, tapi mereka sedang lomba terbang jarak jauh. Namanya juga merpati pos, jiwa penjelajahnya sudah ada dari lahir. Nah, ribuan merpati ini akan dilepas serentak untuk terbang pulang sejauh ratusan kilometer. Siapa yang kembali ke rumahnya duluan, itulah yang jadi pemenang. 1, 2, 3. Wih, lepas dari kandang, merpati langsung melesat terbang tinggi. Mereka berkelompok berputar-putar di atas langit, seperti sedang melihat pertunjukan akrobatik ya teman. Berputar di atas bukan berarti mereka kebingungan. Justru situasi ini jadi pertanda kalau mereka sedang membaca situasi sebelum menentukan arah kemana mereka harus pergi. Ribuan merpati pos yang tadi terbang bersama akan pulang ke kandangnya masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam kandang melewati finish line. Siapa paling cepat masuk kandang, dialah pemenangnya. Tidak! Sepertinya ada burung merpati yang jatuh, teman. Ada apa, Tan? Tolongin Sobat Otan, dok. Waduh. Ternyata yang jatuh ini adalah merpati pos, teman. Kemungkinan ia kelelahan saat terbang puluhan kilometer. Merpati pos memang terkenal handal soal terbang jarak jauh. Ia juga terkenal sebagai si pejuang. Karena Sobat Otan ini sangat berjasa saat masa penjajahan dulu.
Ia pernah bertugas sebagai kurir pembawa pesan untuk prajurit perang. Karena kemampuan terbang jarak jauhnya itu, merpati pos saat ini sering dilombakan dalam ajang kompetisi. Tenang saja, sejauh apapun merpati pos terbang, jarang sekali mereka nyasar. Makanya dia dijuluki homing pigeon. Padahal dia kan nggak punya maps, tapi kok bisa tahu arah pulang ya? Merpati mengandalkan penciumannya untuk menandai lokasi. Jadi, kemungkinan merpati tidak kembali pulang karena serangan predator atau cuaca. Bisa juga kelelahan di tengah jalan, seperti yang ditemukan Dokter Chandra. BTW dok, kira-kira Sobat Totan perlu penanganan serius nggak? Kita perban nanti sayapnya sama kasih obat di area lukanya untuk meminimalisir terjadinya infeksi, Tan. Sayapnya memang kelihatan rusak dan tidak utuh ya. Sabar ya Sob, kita mau coba tolong kamu kok. Setelah ini nasib Sobat Totan gimana dok? Kebetulan ada temen yang dia memang punya banyak merpati. Kita ke sana aja yuk. Sepertinya itu teman-teman yang dokter maksud. Mas Tando, apa kabar? Ini saya nemu burung ini, lihat tuh. Tadi kayaknya dia cedera ini sayapnya tuh, lihat, aduh. Terus udah diobati, berarti nanti saya masukin box dulu ya, saya simpen ya. Pak dokter, Ya. ayolah ikut main nih, aku baru sama teman-teman. Wah, ada kegiatan ini. Iya, di komunitas merpati free fly di Jogja. Oh, siap. Ya udah, kita Ayo go, ikut, let's go. dokter. Ayo. Wah, ini sepertinya si merpati punya Kak Nando yang viral itu kan? Iya, viral. Soalnya ia bisa menunjukkan pemandangan dari atas melalui kameranya. Loh, memang merpati punya kamera? Ya, atas ya? Jadi kita Oh. bisa merasakan sensasi terbang di atas merpati, menikmati alam. Wah, Gitu ya. Lucu juga, Asik boleh. ya. Kita coba Yaudah, ya, kita terbang coba ya. Oke, Oke. yuk. Nih buktinya teman. Selamat menikmati pemandangan sawah di Jogja. Dalam 3, 2, 1. Wow, gimana? Puas kan diajak jalan-jalan sama Sobat Totan ini? Merpati yang membawa kamera ini sudah terlatih dan dibiasakan membawa harness teman. Jadi aman ya. Nah, latihan bareng-bareng sama komunitas seperti ini sangat perlu. Selain si merpati olahraga, sekaligus juga memperkuat ikatan pemilik dengan merpatinya. Meskipun free fly dilakukan bersamaan, merpati akan tetap kembali kepada pemiliknya. Gak bakal nyasar tuh. Hehehe. Wih, cantik-cantik ya merpatinya. Otan mau tantang dokter nih. Nah, siap Tan. Ya, dokter udah penasaran. Teman tahu nggak apa yang bikin merpati ini balik lagi ke pemiliknya? Kuncinya ada di pointer. Nah, paman-paman komunitas ini menggunakan seragam merah-merah ada maksud dan tujuan. Warna ini sebagai pointer mereka, sehingga merpati mengenali pemiliknya. Tuh kan, sejauh apapun mereka terbang, tetap kembali ke pemiliknya. Tak usah dipungkiri, merpati memang punya kemampuan mengenali warna seperti manusia. Dia bisa mengetahui warna cerah, bahkan ultraviolet. Keren ya. Tapi kira-kira kalau pointernya dipakai sama orang lain, gimana ya? Apakah mereka yang baru latihan bisa tetap bisa mengenali pemiliknya? Oke, Tan, ini sekarang dokter mau coba lagi. Ini kan ownernya nih. Nah, dokter pakai pointer. Dia bakal lari kemana nih si Almon? Almon sini. Nah, apakah ke ownernya? Apakah dokter yang pakai pointer? Yuk kita coba, Tan. Oke, Almon sudah terbang mengitari sawah. Dan siapakah yang Almon pilih? Almon! Hei, Almon! Almon! Hei! Jawabannya adalah
tetap hinggap lagi di Dokter Chandra. Tuh Tan, tetap gak mau nih masnya yang punyanya, walaupun yang sebelahan dia tetap milih dokter. Merpati yang masih baru free fly memang cenderung menghafal warna. Tapi berbeda dengan merpati yang usianya lebih tua. Saking udah seringnya bareng owner, dia bisa menghafal wajah pemiliknya. Lihat aja tuh, merpati senior nggak mau datang ke Dokter Chandra karena dia sudah hafal dengan pemiliknya. Dia malah ke sini. Oh. Cuma diem aja loh. Nggak panggil namanya. Padahal yang manggil dokter Tan. Iya. Yah, dokter dicuekin. Nah, ini membuktikan bahwa memang si merpati ini hanya ingat sama satu warna, Satu warna Oh. dan owner. ownernya. Ani memang sudah dilatih bertahun-tahun oleh Kak Nando. Jadi sudah pasti baliknya ke Kak Nando. Keren. Oh iya, selain si merpati ini, Otan jadi ingat sama kawanan lain yang gak kalah keren. Tuh kan, kemana-mana juga selalu ramean dan kompak. Nah, ini dia yang namanya itik alabio, teman. Unggas endemiknya Kalimantan Selatan. Nah, serunya budidaya itik alabio, para peternak harus menggunakan sampan untuk ke lokasi itiknya. Maklum saja, itik di sini memang sengaja diternak liarkan tanpa kandang. Tujuan utamanya tentu saja untuk mendapatkan pakan alami yang ada di sekitar rawa. Oh iya teman, itik alabio ini termasuk unggas unggulan loh. Mereka mampu menghasilkan sampai 250 butir telur selama musim bertelur. Tidak hanya itu, itik alabio juga memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga sering dimanfaatkan sebagai itik pedaging. Ya, bisa dibilang itik alabio ini adalah unggas dwiguna, atau bisa dimanfaatkan daging dan juga telurnya. Itik atau bebek merupakan salah satu hewan dengan kemampuan berenang yang baik. Mereka dapat menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang dan mencari makan. Tapi ada yang tahu nggak, kenapa sih bebek bisa berenang? Jadi begini teman, itik atau bebek memiliki kantung udara di perut yang berfungsi sebagai pelampung alami. Mereka juga memiliki bulu yang spesial karena anti basah. Bulu-bulu ini dilapisi oleh minyak, sehingga mencegah air masuk ke dalam bulu. Oh iya teman, meskipun bebek memiliki sayap, bukan berarti mereka bisa terbang layaknya burung ya. Bebek memiliki bobot badan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sayapnya. Hal ini membuat bebek jadi kesulitan untuk terbang. Namun di beberapa kondisi, bebek juga mampu loh menggunakan sayapnya untuk terbang. Contohnya seperti ini nih. Keren kan? Ya, memang tidak setiap waktu mereka menggunakan kekuatan sayapnya untuk terbang. Mereka hanya menggunakannya dalam keadaan terdesak saja. Misal ada gangguan dari predator ataupun tertinggal dari kawanannya. Nah, kalau mereka mengepakkan sayapnya ketika di dalam air, bukan berarti mereka sedang dalam bahaya ya. Ada beberapa faktor yang membuat mereka seperti itu. Pertama, mereka mencoba membuang sisa air yang ada pada sayapnya. Dan yang kedua, biasanya menjadi tanda agresi terhadap pejantan lain. Atau si pejantan mau menunjukkan kemampuannya pada betinanya. Duh, ternyata kamu caper juga ya sob. Hehehe. Ini dia olahan itik panggang khas Amuntai. Ya, itik alabio terkenal menjadi olahan itik panggang yang lezat. Untuk membuat itik panggang, biasanya mereka akan memisahkan bagian tulang dengan dagingnya seperti ini. Selain protein, itik alabio juga mengandung banyak nutrisi yang pastinya baik untuk kesehatan. Tapi, tetap tidak boleh berlebihan ya teman. Soalnya kandungan lemak si alabio ini hampir 2 kali lipatnya daging sapi. Ketemu Kak Ciko lagi nih. Kali ini Kak Ciko lagi di tanah Rencong Aceh loh teman. Mau ketemu sobat Otan yang mana lagi sih Kak?